Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan eh, etika bisnis di Indonesia, dugaan praktik monopoli TikTok Shop. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di Universitas Cyber Asia. Identifikasi sektor dan kasus. Sektor bisnis yang terdampak, retail digital e-commerce, TikTok Shop di Indonesia. Pelakunya UMKM, ratusan penjual UMKM yang mengaku dirugikan. Kasus atau isu etika bisnis, dugaan praktik monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki TikTok Shop di Indonesia. Lalu pelanggaran yang diselidiki diduga melanggar pasal 14, 17, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu usaha spesifiknya pembekuan sepihak akun sekitar 500 UMKM, dugaan penciptaan hambatan masuk bagi pesaing, lalu praktik integrasi vertikal yang menguasai rantai pasok. Analisis menggunakan teori etika bisnis. Isu ini dapat dianalisis menggunakan dua teori etika. Yang pertama yaitu teori keadilan, analisis praktik raksasa digital seperti TikTok yang mendominasi pasar dianggap tidak adil bagi UMKM dan pesaing kecil. Kebijakan yang sepihak dan berpotensi memastikan usaha lain mencederai prinsip keadilan, terutama bagi pelaku usaha yang lebih lemah. Yang kedua yaitu pelanggaran. Tidak ada kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Lalu yang kedua yaitu teori hak. Hak pelaku usaha UMKM untuk menjalankan bisnis secara bebas dan adil terancam. Hak konsumen untuk mendapatkan pilihan, produk yang beragam, dan harga yang kompetitif juga berpotensi dilanggar jika satu pihak yang menguasai pasar. Lalu pelanggaran hak UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang adil dan hak konsumen atas kebebasan memilih terabaikan. Lalu dampak isunya, dampak terhadap bisnis atau TikTok Shop dan pesaing, risiko hukum. Lalu reputasi yang selanjutnya itu dampak terhadap konsumen. Opsi terbatas jika terjadi monopoli, konsumen akan memiliki lebih sedikit pilihan produk, lalu potensinya harga tidak wajar. Tidak ada lagi persaingan harga yang sehat, berpotensi merugikan konsumen. Lalu dampak terhadap masyarakat UMKM, kehilangan mata pencaharian, juga ketidakpastian usaha. Lalu rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas dan transparan. Yang kedua, mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu TikTok Shop dan platform digital lainnya harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap kebijakan, terutama yang berdampak pada UMKM. Yang ketiga, yaitu perlindungan bagi UMKM. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi UMKM dari praktik bisnis tidak sehat platform digital besar. Mendorong literasi digital dan hukum bagi UMKM agar memahami hak-hak mereka. Lalu yang keempat yaitu penguatan regulasi persaingan usaha digital. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi untuk mengikuti perkembangan pesat di sektor digital, guna mencegah praktik monopoli di masa depan. Kesimpulannya, kasus dengan dugaan monopoli yang dilakukan TikTok Shop di Indonesia berdasarkan laporan Apple dan penyidikan KPPU menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan usaha sehat melalui praktik integrasi vertikal, self-preferencing, dan pembekuan sepihak akun ratusan UMKM dengan total saldo tertahan mencapai 3 triliun. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, TikTok Shop dapat dikenai sanksi tegas oleh KPPU. Kasus ini menegaskan urgensi penguatan regulasi platform digital dan perlindungan hukum bagi UMKM agar tercipta iklim usaha yang adil, transparan, dan berkeadilan di era ekonomi digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.